Halo pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua dan semoga baik-baik saja, sehat selalu dan selamat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di informasi tentang kebumian dan kali ini Anda semua akan saya ajak untuk jalan-jalan sedikit ke lereng barat Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Ada apa di sana? Kita akan menyusuri jejak-jejak spektakuler sejarah geologi purba di kawasan ini. Ini sesuatu yang cukup mengejutkan dan barangkali banyak yang belum tahu atau belum pernah mendengar barangkali, karena selama berpuluh-puluh tahun ada satu pendapat yang digunakan atau dirujuk oleh banyak orang, banyak ahli, dan barangkali para praktisi di bidang geologi vulkanologi juga menggunakan pendapat geolog Belanda yang sangat terkenal, yaitu Van Bemmelen. Selama berpuluh-puluh tahun Van Bemmelen menanamkan pendapat kepada banyak orang bahwa Bukit Gendol yang terletak di daerah Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, disebut sebagai debris avalanche sebagai produk longsoran raksasa atau sektor kolaps Gunung Merapi di masa lalu. Di manakah Bukit Gendol ini? Kalau Anda sering melintasi jalan raya Magelang yang menghubungkan antara kota Yogyakarta dan Magelang, maka kalau dari arah Magelang, maka posisi gunung atau Bukit Gendol ini ada di sebelah kanan jalan ketika sudah melewati Muntilan. Ya, kemudian ada desa Jumoyo, ada Gulon dulu, kemudian Jumoyo. Nah, di sebelah kanan tuh ada perbukitan yang memanjang dan cukup banyak puncak-puncaknya, dan di sebelah bawah seringkali kita bisa melihat di situ ada keberadaan Bong Cina atau makam Cina yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, itulah perbukitan Gendol. Tapi kalau dari arah Yogyakarta menuju ke Muntilan atau Magelang, maka posisinya ada di sebelah kiri jalan, yaitu masuk di wilayah Jumoyo dan Gulon. Nah, atas dasar pendapat Van Bemmelen, seorang geolog yang sangat ternama dan dia sudah memetakan geologi Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu, keberadaan Bukit Gendol ini kerap dikaitkan dengan Mahapralaya atau petaka besar letusan Merapi pada tahun 1006 Masehi. Ya, jadi peristiwa ini ditafsirkan membuat Imperium Mataram kuno memindahkan pusat kekuasaannya ke bagian timur Pulau Jawa, dan itu adalah hasil dari longsoran raksasa yang meninggalkan jejak di Bukit Gendol dan sekitarnya. Itu menurut Van Bemmelen. Jauh sesudah Van Bemmelen itu kemudian muncul pendapat lain dari pakar geologi dan vulkanologi yang dimotori oleh Morwanto dan Subandrio yang menyebut bahwa perbukitan di Gendol ini adalah batuan lipatan atau normal faulting dari perbukitan Menoreh yang sangat tua. Sementara beberapa ahli geologi di belakangan ini membantah pendapat tersebut dan menyatakan bahwa genesis perbukitan Gendol adalah vulkanisme purba in situ. Dengan kata lain bahwa Gendol adalah gunung api purba yang ada di tempat itu sejak jutaan tahun yang lalu. Apa tesisnya? Apa dasarnya? Apa bukti dan jejaknya? Nah, saya akan mengajak Anda semua untuk menyimak tesis pasca sarjananya seorang mahasiswa teknik geologi UGM, yaitu Alfa Kurniawan, yang sudah diujikan dan lulus diterima secara akademis pada 2006. Alfa Kurniawan ini secara khusus meneliti fakta-fakta gunung gemunung di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah itu. Tesis itu sudah diuji secara ilmiah sekali lagi dan sudah dipublikasikan. Ini artinya sama pendapatnya dengan pendapat-pendapat para peneliti dan pakar terdahulu. Alfi secara khusus mengupas tuntas apa siapa Bukit Gendol yang melegenda gara-gara Van Bemmelen ini. Perbukitan Gendol menurutnya adalah unit bentang lahan terisolir yang memiliki ciri sangat unik, yaitu berelief kasar tersusun oleh sekelompok bukit terisolir.
Masing-masing bukit memiliki igir yang mengarah pada arah cenderung barat laut, tenggara, dan timur laut, serta barat daya. Bukit-bukit penyusun perbukitan terisolir Gondol terdiri atas Bukit Sari yang kita tahu di atas di puncaknya itu terdapat komplek Candi Sari, ya, Candi Gunung Sari yang ada di daerah Gulen ini. Kemudian Bukit Pring, di sana ada makamnya makam Gunung Pring. Kemudian Bukit Depok, Bukit Puguhan, Bukit Gendol, Bukit Lempong, Bukit Tugel, Bukit Guling, Bukit Mantingan yang di bawah kaki Mantingan ini beberapa waktu lalu ditemukan patirtan. Kemudian ada Bukit Singobarong, Bukit Wukir. Nah, di Bukit Wukir atau Gunung Wukir ini di atasnya juga terdapat komplek Candi Wukir, dan ini sangat luar biasa Candi Wukir ini karena dia memberikan jejak kepada kita pertama kali prasasti tertulis dan berangka tahun menunjukkan keberadaan kerajaan Mataram kuno, yaitu berangka tahun 730 Masehi. Kemudian ada Bukit Grogolan, di sebelah baratnya Bukit Wukir atau Gunung Wukir, kemudian Bukit Karanggeneng, Bukit Drakila, dan Bukit Dali. Bukit Gendol sendiri dapat dibagi menjadi Bukit Gendol Utara dan Bukit Gendol Selatan. Bukit Lempong juga dibagi menjadi beberapa bukit, yaitu Bukit Lempong Utara, Bukit Lempong Semen, kemudian Bukit Lempong Barat, yaitu yang masuk di Desa Terto atau Bukit Lempong Terto, kemudian Bukit Lempong Selatan yang juga disebut sebagai Bukit Budo, dan Bukit Lempong Timur yang juga disebut sebagai Bukit Pelampayan. Unit bentang lahan ini selanjutnya dapat dibagi menjadi 4 subunit bentang lahan, yaitu puncak, lereng, lembah, dan kaki. Menurut Alfa Kurniawan, dalam tesisnya ini tinggi rata-rata puncak unit ini terhadap zona di sekitarnya adalah 70 meter. Titik tertinggi unit ini mencapai 456 meter di atas permukaan laut, sedangkan kaki terendah unit ini memiliki elevasi hingga 250 meter di atas permukaan laut. Lereng-lereng pada unit ini memiliki sudut rata-rata 31 sampai 42 derajat dengan lembah yang lebih landai bersudut lereng rata-rata 13 derajat sampai 20 derajat. Sisi-sisi unit ini memiliki sudut yang mirip sehingga dapat dikatakan memiliki lereng yang simetri. Menjawab teori Van Bemmelen dan kawan-kawan, pendapat yang mengatakan bahwa Bukit Gendol merupakan produk debris avalanche Gunung Merapi, Alfi Kurniawan mengatakan itu bisa diterima jika alkalinitas perbukitan Gendol komagmatisme dengan batuan Gunung Merapi. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan, alkalinitas batuan perbukitan Gendol ini menunjukkan pola yang berbeda dengan batuan Gunung Merapi, sehingga batuan perbukitan Gendol tidak komagmatisme dengan batuan Gunung Merapi. Ini artinya membantah teori Van Bemmelen. Kesimpulan Alfa Kurniawan berdasarkan perbedaan itu, batuan penyusuan perbukitan Gendol bukanlah batuan Gunung Merapi. Nah, tentu saja dia menggunakan penelitian yang empirik, ya, ada pengujian, ada uji petografi dan lain sebagainya, stratigrafi juga dilakukan, dan ini meyakinkan kepada kita semua bahwa ini adalah pendapat yang baru dan cukup akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Maka dari itu pendapat tentang perbukitan Gendol sebagai produk debris avalan Gunung Merapi tidak dapat diterima karena batuan penyusun perbukitan Gendol bukanlah batuan Gunung Merapi. Berikutnya Alfa Kurniawan mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan Bukit Gendol merupakan produk normal faulting atau lipatan dari batuan di perbukitan Menoreh dapat diterima jika alkalinitas batuan perbukitan Gendol ini komagmatisme dengan batuan perbukitan Menoreh. Namun menurut Alfa Kurniawan itu tidak terbukti alkalinitas batuan penyusun perbukitan Gendol membentuk kelompok tersendiri yang berbeda dengan alkalinitas batuan perbukitan Menoreh. Hal itu juga berarti bahwa batuan penyusun perbukitan Gendol tidak komagmatisme dengan batuan penyusun perbukitan Menoreh, sehingga pendapat tentang perbukitan Gendol sebagai produk normal faulting perbukitan Menoreh tidak dapat diterima.
Selanjutnya, berdasarkan karakteristik petrografi dan geokimia, jelas bahwa batuan penyusun perbukitan Kindol memiliki karakteristik sendiri, yaitu batuan tersebut berbeda dengan batuan Gunung Merapi maupun perbukitan Menoreh. Perbedaan karakteristik tersebut didukung oleh hasil kalium argon dating dari Newhall dan kawan-kawan pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa batuan perbukitan Kindol memiliki umur 3,44 ma. Hal tersebut semakin memperjelas batuan perbukitan Kindol berbeda dengan batuan gunung api Merapi karena lebih tua, dan berbeda juga dengan batuan perbukitan Menoreh karena batuan Kindol ini lebih muda. Karakteristik morfologi semakin mendukung bahwa perbukitan Kindol bukan merupakan produk debris avalanche dan normal faulting perbukitan Menoreh. Terdapat keanehan pada kenampakan perbukitan Kindol sebagai humoxy hills, yaitu tidak terdapatnya bukit-bukit yang memiliki elevasi yang lebih tinggi dari perbukitan Kindol pada lereng barat daya Gunung Merapi. Alfa Kurniawan mengutip pendapat dari Newhall dan kawan-kawan berdasarkan penelitian pada tahun 2000. Hal tersebut tidak sesuai dengan model 85 Humoki Hills dari debris avalanche. Menurut UI dan kawan-kawan pada tahun 2000, perbukitan Kindol juga tidak menunjukkan morfologi homoklin seperti yang dinyatakan Morwanto dan Subandrio hasil penelitian pada 1997. Perbukitan Kindol justru menunjukkan kenampakan morfologi antiform yang tertutup oleh lereng Gunung Merapi. Litologi perbukitan Kindol juga menunjukkan ciri yang mendukung perbukitan Kindol bukan merupakan produk debris avalanche dan normal faulting perbukitan Menoreh. Batuan penyusun perbukitan Kindol bukan merupakan batuan beku fragmental yang terdistribusi dalam fases blok dan matriks yang merupakan ciri khas dari litologi endapan debris avalanche. Batuan perbukitan Kindol didominasi oleh lava yang terbentuk secara in situ. Sekali lagi saya ulang, batuan perbukitan Kindol didominasi oleh lava yang terbentuk secara in situ atau terbentuknya di tempat itu juga. Sehingga jelas batuan perbukitan Kindol tidak berasal dari gunung api Merapi maupun dari perbukitan Menoreh. Berdasarkan kajian struktur geologi perbukitan Kindol, maka perbukitan Kindol bukan merupakan debris avalanche atau normal faulting. Ini sekali lagi kesimpulan dari Alfa Kurniawan. Buktinya apa? Tidak terdapat hasil penelitian batuannya ini tidak terdapat jigsaw crack dengan sesar minor pada blok-blok batuan penyusun perbukitan Kindol. Kedua karakteristik tersebut merupakan karakteristik khas dari endapan debris avalanche yang adanya mengindikasikan pergerakan massa batuan secara serentak sebelum terjadi pengendapan. Jadi debris avalanche itu longsoran yang sangat besar. Mungkin contohnya yang paling sahih adalah ketika terjadi sektor kolaps di Gunung St. Helens di Amerika pada tahun 80-an. Itu letusan yang sangat besar ya, katastrofik begitu, jarak jangkaunya sampai ratusan mil. Penelitian Kamus dan kawan-kawan pada tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat kenampakan jigsaw crack pada batuan di Bukit Sari atau di Gunung Sari ini yang ada candi Gunung Sarinya, berarti ini di sisi utaranya itu sudah diteliti berdasarkan uji batunya itu, dan di situ kemudian ditemukan ada jigsaw crack pada batuan di kaki Gunung Sari sebelah utara yang merupakan bagian dari perbukitan Kindol. Namun jigsaw crack yang dimaksud Kamus itu tidak ditemukan pada penelitian ini. Hasil observasi singkapan di Bukit Sari atau di Gunung Sari menunjukkan tidak terdapat jigsaw crack pada batuan di Bukit Sari, melainkan terdapat kekar jigsaw fit dan kekar tektonik. Hasil observasi pada singkapan di Gunung Sari atau di Bukit Sari itu mendukung deskripsi Newhall dan kawan-kawan pada tahun 2000 yang menyatakan tidak terdapat singkapan batuan yang menunjukkan terdapatnya jigsaw crack baik di Bukit Sari maupun di bukit-bukit lain di perbukitan Kindol. Hasil observasi pada lereng-lereng curam di perbukitan Kindol terutama pada sisi timur laut perbukitan itu menunjukkan tidak terdapat ciri-ciri yang menunjukkan bidang sesar yang dicirikan oleh terdapatnya cermin sesar, breksi sesar, dan striasi. Tidak ditemukannya bidang sesar menunjukkan perbukitan Kindol bukan merupakan homoklin. Perbukitan Kindol bukan merupakan produk normal faulting
perbukitan Menoreh. Karakteristik petrografi dan geokimia batuan perbukitan Gendol yang didukung oleh karakteristik morfologi, litologi, dan struktur geologi jelas menunjukkan bahwa perbukitan Gendol tidak terbentuk oleh debris avalanche Gunung Merapi maupun lipatan dari perbukitan Menoreh. Dengan demikian maka hipotesis pertama pada penelitian Alfa Kurniawan itu disodorkan dan akhirnya diuji dan diterima oleh tim penguji di Pascasarjana Teknik Geologi UGM. Pemirsa, jadi apa yang ditemukan oleh Alfa Kurniawan itu dari risetnya untuk menyelesaikan tesisnya di program Pascasarjana UGM ini menunjukkan bahwa kawasan perbukitan Gendol yang selama ini selalu disebut oleh Van Bemmelen dan para pakarnya sebagai sisa debris avalanche luar biasa besarnya pada masa lalu dari Gunung Merapi ini terbantahkan, dan ini merupakan pendapat akademis yang menarik untuk kita cermati dan sekaligus menjawab bahwa gunung-gemunung yang ada di kawasan Gulon, Jumoyo, Salam, Kabupaten Magelang ini ternyata gunung yang berdiri sendiri dan dia datang dari masa jutaan tahun yang lalu. Artinya pada waktu itu kemudian terjadi erupsi, apakah itu erupsi yang hanya satu kali kemudian ditandai oleh keluarnya magma yang kemudian menerobos lipatan-lipatan atau kerak bumi dan kemudian menyisakan jejak yang ada di perbukitan Gendol itu. Indikasinya lebih kuat bahwa pada masa lalu terjadi hanya satu atau beberapa kali letusan dan kemudian tidak berlanjut lagi. Kesimpulan yang diambil oleh Alfa Kurniawan terkait dengan keberadaan gunung api purba Gendol di Salam, Kabupaten Magelang atau di lereng barat Merapi ini, sekali lagi dia mengatakan bahwa genesis perbukitan Gendol tidak disebabkan oleh debris avalanche ya Gunung Merapi atau normal faulting atau pelipatan normal perbukitan Menoreh yang lebih tua umurnya di sebelah baratnya. Karena apa? Karena karakteristik geologi perbukitan Gendol tidak menunjukkan kriteria sesuai kedua produk tersebut. Artinya tidak ada kesesuaian dari sisi batuannya. Ini berbeda sama sekali dan kemudian menunjukkan ciri yang asli ada di situ atau in situ. Kemudian kesimpulan kedua, genesis perbukitan Gendol diakibatkan oleh vulkanisme purba in situ dengan bukti bahwa litologi perbukitan Gendol didominasi oleh lava yang terbentuk secara in situ dan adanya batuan intrusi dangkal. Batuan beku penyusun perbukitan Gendol yang sangat khas berupa medium K dari masa Pliocene. Kemudian cirinya adalah berjenis andesit basaltik atau andesit yang mengandung klinopiroksen, ortopiroksen, dan hornblenda. Bentuk lembah-lembah perbukitan Gendol yang menunjukkan kenampakan seperti kawah gunung api dan distribusi bukit-bukit di perbukitan Gendol menunjukkan kelurusan pada arah tertentu yang menjadikan kelompok gunung api yang terbentuk pada sepanjang zona extent. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan, lalu di manakah kawah itu dan titik erupsinya pada masa jutaan tahun yang lalu? Kalau sekarang sulit sekali untuk dipastikan di mana titiknya, ya karena jejak batuan intrusi itu didapatkan di sisi utara Gunung Sari atau Bukit Sari, sementara kenampakan dari morfologi perbukitan Gendol yang seperti kawah gunung api ini bisa dilihat ada di sisi selatan dari Gunung Sari itu yang dikelilingi oleh desa-desa yang sangat padat penduduknya di sebelah selatan alur Kali Putih. Nah pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Ini mengupdate bahwa ternyata tidak hanya lava bantal, gunung api purba Ngelanggeran, kemudian gunung api purba Godean di jalur antara Yogyakarta menuju ke Muntilan dan Magelang itu juga terdapat gunung api purba Gendol, dan ini sesuatu yang baru dan ini disampaikan hasil penelitian Alfa Kurniawan, mahasiswa program Pascasarjana UGM.
Demikian pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh dan salam lestari. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.